ASEAN melakukan riset terhadap Indonesia dan bilang ke kita kalau Indonesia terus-terus di Malaysia yang pajak sendiri itu murah banget. Ini video buat yang ngelarang bendera One Piece. Kami ngerekam langsung bukti kalau ada. Untuk Bapak pejabat yang tidak saya hormati, Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe guys, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. ASEAN melakukan riset terhadap Indonesia dan bilang ke kita kalau Indonesia terus-terusan begini, Indonesia bisa bubar tahun 2030. Ini ngeri juga ya, kalau emang beneran bubar pada mau pindah kemana nih. Jadi ini berlandaskan riset yang dilakukan oleh AMRO ya, yaitu Badan Riset Makroekonomi untuk negara-negara ASEAN. Lembaga ini bilang rasio utang Indonesia terhadap PDB itu bisa menyentuh angka 42% di tahun 2029. Kenapa Indonesia bisa bubar tahun 2030? Karena sebelumnya udah ada kasus yang sama ya, yaitu negara Sri Lanka. Di tahun 2019, Sri Lanka mempunyai rasio utang terhadap PDB yang sama, yaitu 42%. Dan karena tidak bisa menghandling hutang dengan baik, di tahun 2022 Sri Lanka dinyatakan bangkrut. AMRO juga menyoroti kecenderungan belanja negara yang boros, serta lemahnya disiplin anggaran yang berpotensi menimbulkan krisis fiskal. Dan ini udah ditanggapi oleh Menteri Perekonomian kita ya, Pak Airlangga Hartarto, yang bilang pemerintah tetap menjaga kredibilitas fiskal dan berkomitmen terhadap reformasi struktural yang sedang berjalan. Tapi menurut kalian gimana? Apa ini salah satu alasan segala apapun itu sekarang dipajakin guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Pantesan ya, pajak semua naik. Yang herannya itu ya, katanya itu Indonesia tuh kaya dengan sumber daya alam gitu ya. Ya kan? Udah terkenal nih kemana-mana, orang udah tahu nih kalau Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam. Tetapi yang jadi pertanyaan itu, kenapa ya sekolah-sekolah di Indonesia tuh masih banyak yang rusak, fasilitasnya banyak yang rusak, nggak dibenerin sama negara. Bahkan sekolah-sekolah yang rusak itu kebanyakan sekolah milik negara atau sekolah kerajaan lah kalau di Malaysia. Coba bayangkan, hutang semakin menumpuk, terus infrastruktur masih banyak yang amburadul, bahkan jalan-jalan banyak yang berlubang. Bahkan ada, masih sampai sekarang tuh masih ada di kawasanku ini aja, masih ada jalan yang belum diaspal guys. Artinya masyarakat belum merasakan jalan rata, jalan aspal lah gitu. Masih ada itu, jalan batu-batu gitu. Masih ada guys, bukan nggak ada, masih banyak itu sekarang. Di areaku ini ya, gue nggak bicara area orang lain. Areaku aja masih banyak gitu. Lantas kemana ya uangnya itu? Hutang makin banyak. Pajak rakyat dinaikin. Semuanya mau dipajakin. Terus kemana dong larinya? Uang itu kemana? Kalau pajak naik, hutang banyak, terus kekayaan alam kita banyak. Tapi infrastrukturnya kayak gini. Kalau dipergunakan untuk kebaikan masyarakat, memperbaiki sekolah, memperbaiki jalan, ini itu, menyediakan lapangan pekerjaan, is okay lah kan? Is okay lah kan? Kita pasti akan terima itu semua kan? Betul tak? Kita lanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Di Malaysia Ini dia, guys, yang pajak sendiri itu murah banget. Saya ada kendaraan Toyota Hilux, ada Volvo XC90 itu 1 miliar. Itu pajaknya itu cuma 300 ringgit, berarti sekitar 1.200.000. Satu tahun ya? Setahun. Murah banget ya? Pajak motornya berapa? 2 ringgit. 2 ringgit? 3.500 kali 2, 7.000. Nyaris gratis loh. Nyaris gratis. Kalau motor gitu loh. Guys ya. Pajak. Kalau kita berbicara pajak kendaraan, aduh nggak tahu lah. Ini bukti bahwa negara Malaysia, kerajaan Malaysia ini mempergunakan
hasil tambang minyaknya, hasil pajak rakyatnya itu dipergunakan untuk masyarakatnya guys, untuk kebaikan masyarakatnya ya. Akhirnya gini guys, kayak pajak motor itu anggaplah gratis gitu, cuman 7.000 aja guys, 7.000 rupiah. Kalau sekarang itu 2 ringgit itu 6.000 rupiah malahan. Pajaknya coba tiap tahun itu cuman bayar 6.000 rupiah, coba bayangkan guys. Di sini motor ratusan ribu guys, ratusan ringgit lah kalau uang sana. Bayangkan guys, yang katanya kita negara sumber daya alamnya kaya banget, mana tuh? Mana? Pajak iya dinaikin, semua pajak dinaikin sekarang. Bayangkan. Ini masih ada rencana minyak petrol mau naik atau bensin lah mau naik di sini di Indonesia ini. Pajak masih ada rencana mau naik lagi, entahlah. Naikin aja semuanya. Ini masih banyak yang mau dipajakin sama pemerintah ini. Nanti kita ketawa di jalan itu, dipajakin sama pemerintah. Hebat kan pemerintah kita kan? Aduh. Coba gue pengen ya kayak One Winor, kayak Kukuri itu bersuara tentang ini gitu. Mau nggak mereka itu? Aduh, kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Ini video buat yang Ini larang dia, bendera One Piece. Kami ngerekam langsung bukti kalau ada kemiripan cerita One Piece sama Indonesia. Setelah nonton ini, kamu gak bakal nyangka kalau ternyata negara kita udah separah cerita One Piece. Simak dan sebarin karena ini fakta yang mungkin belum kamu tahu setelah kami keliling Indonesia. Di One Piece ada cerita kalau pemerintah dunia nempuh banyak cara biar bisa nguasain pulau, kayak nunjuk penguasa boneka atau lewat sistem birokrasi. Terus kekuatan besar kayak Tenryubito seolah punya hak buat mengklaim wilayah atau sumber daya. Nah di Indonesia, kamu tahu nggak kalau ada 4 pulau di area Taman Nasional Komodo yang dikasih ke perusahaan? Pulau Komodo, Pulau Tatawa, Pulau Rinca, sama Pulau Padar udah di kafling perusahaan. Salah satunya PT Komodo Wildlife Ecotourism yang komisarisnya ialah Reza Herwindo, anak dari bekas ketua DPR dan politikus Golkar Setia Novanto. Kabar terbaru, Juli 2025, PT KWE berencana membangun 619 villa dan spa di Pulau Padar. Yang paling untung siapa? Yang jelas sih bukan warga lokal ya. Nah, kamu tahu kan kalau tema tergelap dalam cerita One Piece adalah penghapusan kedaulatan dan identitas lokal kayak di Dressrosa atau di Wano. Masalahnya ada sekitar 2.000 warga di Pulau Komodo yang udah tinggal di tanah leluhur selama ratusan tahun. Sekarang hajat hidup mereka terancam. Mau bukti lagi? Ada cerita soal Doflamingo yang make pabrik buat memproduksi SAD, bahan untuk buah iblis dan dijual buat memperkaya diri sama kroninya. Juga cerita soal pabrik senjata di Aquano yang bikin limbahnya meracuni penduduk. Ini mirip sama yang terjadi di Teluk Weda, Maluku Utara, di mana warga terpapar arsenik yang meracuni ikan sebagai sumber makanan mereka. Terus ada kenaikan kasus ISPA 24 kali lipat di rentang 2020 sampai 2023. Belum lagi pencemaran yang kami rekam di area penambangan nikel Sulawesi Tenggara. Nelayan jadi susah cari ikan dan kena penyakit. Oh iya, kamu ingat kan kalau pemerintah dunia di One Piece selalu mengatasnamakan keadilan dan kesejahteraan yang mereka definisiin sendiri, padahal nyatanya nyembunyiin Void Century. Kayak siapa ya? Program hilirisasi. Coba deh nakama tonton film serial Dragon for Sale di kanal Indonesia Baru. Kami sempat didatengin aparat keamanan waktu pemutaran perdana bareng warga. Hah? Kok bisa? Follow akun ini biar kami bisa terus menyuarakan wajah Indonesia yang jarang dilihat. Kalau gue bilang sih bukan mirip ya, tapi sama guys ceritanya guys. Sama. Makanya ya banyak masyarakat kita itu mengkritik menggunakan bendera One Piece ini. Karena menurut mereka, menurut warga-warga yang mengkritik pakai bendera One Piece itu, cerita di negara kita itu sama dengan cerita yang ada di One Piece ini guys. Di ceritanya One Piece ini guys gitu. Gimana menurut kalian? Sama nggak? Sama atau mirip sih? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini deh guys. Untuk Bapak pejabat yang tidak saya hormati, Anda itu kenapa sih? Sama hukum tidak takut, sama Tuhan tidak takut. Giliran bendera One Piece dikibarkan, kalian langsung teriak, ini ancaman NKRI. Matamu ancaman. Itu tuh bentuk kekecewaan rakyat kepada kalian. Justru ancaman NKRI itu pejabat-pejabat korup macam kalian. Man, minta rokok sebatang. Hebat kan pemerintah kita kan? Giliran sama Tuhan mereka tuh nggak takut. Tapi sama bendera One Piece ketakutan mereka. Malah dianggapnya orang yang mengibarkan bendera One Piece itu katanya makar.
mau ditangkap, mau dipenjara. Hebat kan? Aduh, pokoknya kalau pemerintah kita ini the best lah. Mau jadi apa lah ini? Aduh ya Allah. Tapi ya udahlah, terserah mereka lah mau ngapain. Ntar juga mereka menyesal juga di akhirat nanti. Tapi mudah-mudahan aku masih berharap sih guys ya, masih berharap loh. Masih berharap kita itu bisa mendapatkan pemimpin yang betul-betul ikhlas gitu ya. Ikhlas dalam membangun negara ini gitu. Membela rakyatnya benar-benar ikhlas gitu, bukan hanya cakapnya aja yang keluar-keluar sana sini. Katanya sok-sokan bela rakyat tapi ternyata demi kepentingannya sendiri gitu. Mudah-mudahan kita bisa ke depannya bisa lah. Mungkin lah di tahun 2029 nanti lah di pemilihan nanti kita bisa dapat pemimpin yang bisa betul-betul ikhlas membela rakyat, ikhlas bekerja untuk rakyat dan negara. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat guys.